Amis! Come on! Dalam pertempuran Bulge, Letnan Robert Capa dan peleton prajurit infanteri divisi kedua harus mempertahankan depot pasukan vital agar tidak ditangkap dengan mengerahkan serangan strategis terhadap tentara Jerman dan sekaligus mematahkan pergerakan sekutu yang menjadi musuh dalam selimut. So, teruslah bergerak menjemput segala kebaikan hari ini, and let's get started. Battle of the Bulge adalah film rilisan tahun 2020, disutradarai oleh Stephen Luke yang sekaligus menjadi pemeran dan penulis film ini, Erin Curtiau, Tom Berenger, dan masih banyak lagi. Pada tanggal 16 Desember 1944, Jerman melakukan serangan besar-besaran yang disiasati untuk membalikan hasil perang dan mencapai kemenangan bagi Hitler dan pasukannya. Karena kombinasi sekutu yang terlalu percaya diri, yang keasikan dengan rencana ofensif mereka, kemudian menjadi celah keberhasilan serangan Jerman, sehingga pasukan Amerika menanggung beban serangan dan banyak sekali jatuh korban di setiap operasi selama perang. Ditampilkan seorang letnan bernama Robert Capa yang bersimpuh seorang diri dan hanya terdiam. Entah apa yang ia pikirkan, dengan serentak ia pun berlari sekencang-kencangnya. Tanpa peduli, dirinya harus melewati beberapa orang tentara Jerman. Di titik lain, nampak seorang kopral bernama Jack yang baru saja melihat adanya pergerakan tentara Jerman. Kemudian langsung memberikan instruksi untuk berpencar, dan tidak seorang pun yang boleh menembak kecuali ia memerintahkan. Sesaat setelah itu, terlihat seorang tentara Jerman yang menunggangi kuda. Salah seorang prajurit berencana untuk menembaknya, namun dicegat oleh Kopral Rudy karena itu bisa membahayakan mereka semua. I said, do you understand me? Yes, Ted Corporal. Di kondisi lain, Kapten Daniels bersama 3 orang anak buahnya masih berusaha untuk menghubungi pesawat pengintai, namun tidak terkoneksi. Sementara kendaraan yang mereka gunakan mengalami kemacetan yang disebabkan oleh pengaruh suhu yang terlalu dingin. Don't leave anything for the Germans. Yes, sir. Scene berganti kepada Mayor McCulley yang meminta laporan keberadaan pasukan di lapangan. Prajurit Hess menerangkan bahwa sektor H mundur di sepanjang jalur mereka, yang dikarenakan Jerman akan datang dengan kekuatan penuh. Selain itu, pesawat pengintai masih mengalami kesulitan dalam observasi udara yang disebabkan oleh cuaca buruk, sehingga mereka kesulitan untuk mendapatkan informasi di lapangan. You heard from Captain Daniels? He hasn't reported. Di samping itu, Kapten Daniels masih terus berusaha menghubungi pesawat pengintai, sementara yang lain menangani proses perbaikan kendaraan. Beberapa saat kemudian, mereka kedatangan 2 kendaraan polisi militer, yang awalnya menawarkan bantuan untuk mendorong jeep mereka. Akan tetapi, bukannya bantuan yang diberikan, polisi militer ini malah memberikan aba-aba kepada anak buahnya untuk menembak. Whoa! Whoa, 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 whoa! Kejadian itu disaksikan langsung oleh Kapten Daniels. Selepas itu, kelompok polisi militer ini pun pergi dengan membawa kendaraan jeep milik mereka. Scene beralih kepada Kopral Jack bersama anak buahnya, yang mereka sendiri pun tidak tahu akan pergi kemana. Selang beberapa saat, mereka menjumpai pos polisi militer yang kemudian menawarkan tempat persinggahan untuk mereka. Di sini, Kopral Rudy menandai sebuah kendaraan jeep yang dipakai polisi militer tersebut, yang merupakan salah satu kendaraan dari markas mereka. Kopral Jack kemudian memerintahkan untuk tetap waspada. Setelah itu, Kopral Jack bersama anak buahnya diberangkatkan ke rumah artileri Amerika Serikat. We don't have a choice now. Jack. Sementara Letnan Capa masih terus berlari dari kejaran tentara Jerman. Untung saja, ia segera menepi ke divisi militer Amerika yang sedang berjaga, dan adu senapan tidak bisa dihindari.
Saling serang yang terjadi memakan begitu banyak sekali korban. Akibat tembakan peluru, Letnan Kappa akhirnya pingsan. Di samping itu, Mayor Mike bersama General Brad terus melakukan analisa terkait keberadaan pasukan Amerika di lapangan. Mereka juga menerima informasi bahwa pasukan Jerman akan mengisi bahan bakar dengan minyak cadangan mereka yang terletak di utara Langeratz, tepatnya di Jalan Elsenborn. Those Panzers use a lot of fuel. Scene kembali kepada Letnan Kappa yang baru saja sadarkan diri di pos perawatan Langeratz. Di sini, Letnan Kappa mendapat penanganan medis dari perwira tertinggi bernama Mary dan Sersan Harris. Seusai itu, Letnan Kappa pamit dan mendatangi rumah artileri lapangan yang tersisa hanya 350 orang. Kedatangan Letnan Kappa disambut baik oleh Sersan kulit hitam yang ada di situ. Ia juga memberikan kewenangan perintah kepada Letnan Kappa sebagai perwira tertinggi di antara mereka. Kemudian, Sersan kulit hitam ini menunjukkan lokasi penyimpanan bahan bakar terbesar milik pasukan Amerika Serikat. You're alive. Well, they haven't killed me yet. Di titik lain, Kapten Daniels yang terpisah dengan pasukannya melihat adanya pergerakan Jerman. Ia pun masuk ke dalam hutan dan bertemu dengan seorang sersan yang juga bersembunyi. Selang beberapa saat, terdengar suara pesawat pengintai milik mereka. Daniels, is that you? It's good to hear your voice, sir. Di sini, Kapten Daniels memberitahu bahwa pasukan Jerman berada tidak jauh dari mereka. Setelah mengetahui titik lokasi pasukan Jerman, pesawat pengintai kemudian melaporkan kepada Mayor Mike bahwa Jerman berada dalam pantauan dan telah mengerahkan kekuatan besar-besaran. That's all I need, Captain. Copy that. Kemudian, Letnan Kappa memerintahkan kepada sersan kulit hitam untuk menarik mundur 30 peleton dari garis pertahanan dan menghimbau agar semua prajurit tetap waspada. Tidak lama kemudian, kendaraan jeep polisi militer datang dengan membawa Kopral Jack bersama anak buahnya. Di sini, Letnan Kappa mengutarakan rencana mereka untuk meledakkan rumah artileri dan tidak akan menyisakan sedikit pun untuk tentara Jerman. Namun dengan lagaknya, polisi militer ini bermaksud akan mengubah rencana yang sudah diatur Letnan Kappa. Dengan tegas, Letnan Kappa tetap mempertahankan keputusannya. Mengingat banyak sekali prajurit yang terluka, sementara persediaan pangan dan medis sudah mulai menipis. You boys, you go ahead, you take who you want. We'll start gathering the wounded. We're with you, sir. Mayor Mike dan General Brad terus menganalisa pergerakan serta kekuatan pasukan Jerman. Selain itu, General Brad juga menyampaikan bahwa sekelompok tentara Jerman berseragam militer Amerika dan berbahasa Inggris dengan baik telah masuk dalam barisan pasukan Amerika, sehingga waspada tingkat tinggi harus diterapkan. It's good work. Saat Letnan Kappa akan meninggalkan rumah artileri dengan membawa sebuah jeep dari markas mereka, polisi militer ini melarang dan sempat terjadi perdebatan. Kemudian mengizinkan kendaraan jeep tersebut dibawa oleh Letnan Kappa. Di sini, mereka semakin mencurigai sikap dari polisi militer tersebut. We might need this. Ketika pasukan Letnan Kappa pergi, polisi militer ini memberikan perintah untuk membunuh semua prajurit Amerika yang masih tersisa. Selain itu, menghubungi satuan unit untuk segera masuk ke dalam kota. Namun belum diketahui siapa yang dimaksud polisi militer ini. Get them boys on the petrol first. Yes, sir. What are we standing around for? Let's go, come on! Sesaat dalam perjalanan, terlihat Kapten Daniels di depan mereka. Dengan segera, mereka menghampiri dan memberikannya air minum. Kemudian, Kapten Daniels seakan mengenali jeep yang dipakai Letnan Kappa, lalu mempertanyakannya. Kopral Jack menjawab bahwa jeep tersebut mereka dapatkan dari sekumpulan polisi militer. Kapten Daniels selalu menerangkan bahwa itu adalah jeepnya yang dirampas oleh polisi militer dan membunuh anak buahnya. Dan dari sinilah mereka mulai menyadari bahwa polisi militer tersebut adalah penyusup Jerman. We got heavy German armor coming down the road. Kemudian laporan datang bahwa pasukan Jerman sudah berada di jalan. Mereka lalu membuat kesepakatan untuk tetap bertahan dan memberikan serangan taktik terhadap pasukan Jerman. Beberapa orang pelari kemudian diutus untuk menginformasikan ke setiap divisi akan kedatangan pasukan Jerman dan memberikan perintah agar menahan tembakan sampai menit terakhir. Seorang tentara Jerman yang menyamar mendatangi pos perawatan. Karena sudah mengetahui penyamarannya, Mary pun menembaknya. Hey!
Sementara itu, seorang tentara Amerika yang bertugas menjaga bahan bakar memberitahu bahwa pasukan Jerman sedang dalam perjalanan dan pasukan Amerika akan berusaha melawan mereka. Penyusup Jerman ini kemudian memberitahu atasannya bahwa pasukan Amerika masih menjaga pos pemeriksaan. God damn it! Pasukan Jerman kini telah berada dalam jangkauan. Sembari menunggu perintah menyerang, setiap divisi Amerika sudah bersiap-siap melakukan penyerangan. Sementara Letnan Kappa terus melambai dengan santai ke arah pasukan Jerman agar mereka tetap maju. Pasukan Jerman ini mengira kalau 2 orang yang melambai ke arah mereka itu adalah tentara Jerman yang sedang menyamar. Setelah pasukan Jerman masuk dalam kepungan, aba-aba serangan pun dilontarkan. Serangan tank Amerika mendesak mundur tentara Jerman. Dibarengi dengan itu, Letnan Kappa bersama beberapa orang prajurit menyerbu dari atas. Semakin terdesak, Jerman pun berusaha keluar dari zona kepungan, namun disambut oleh serbuan sersan kulit hitam. Di kondisi yang sama, serangan dadakan dilakukan oleh Kapten Daniels di rumah artileri, sehingga membuat komando penyusup Jerman terjebak di dalamnya. Bergegas Kopral Rudy bersama seorang prajurit pergi ke tempat penyimpanan bahan bakar untuk meledakkannya. Di sini, mereka menemukan kendala, yaitu perangkat waktu bom tidak berfungsi dan harus dilakukan secara manual. I'll do it. Oh no. Seorang petugas penjaga bahan bakar yang tertembak kemudian meminta agar dirinya yang akan meledakkan tempat tersebut. Okay. Setelah kembali, Kopral Rudy melaporkan bahwa ledakan akan terjadi dalam 5 menit ke depan. Kapten Daniel selalu menarik mundur semua pasukan. Move out! Melihat pasukan Amerika yang pergi, penyusup Jerman ini lalu pergi ke tempat bahan bakar. Dan apa yang terjadi? Setiap divisi Amerika mengerti bahwa ledakan itu adalah tanda mereka harus menghentikan penyerangan dan menarik mundur semua pasukan. Mayor Mike dan Jenderal Brad yang mendengar kabar dari peperangan sudah mengetahui strategi penyusup Jerman yang berhasil masuk dalam barisan mereka. Selain itu, Mayor Mike mengatakan bahwa semua bala bantuan akan menuju Boston dan di sanalah kita berdiri. Ia juga memberikan perintah untuk mengirim pesan kepada semua unit untuk mengulur waktu dengan berbalik dan bertempur, menghentikan tentara Jerman atau setidaknya memperlambat pergerakan mereka. Dan selepas itu, mereka pun berangkat menuju Boston. Hell of a show, Captain, but next time, make it quicker.